wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ingkang kawula hormati lan tansah saya nanti barokah doaipun para masayih Pondok Yasinat, Abah Dimyati, Abah Bazar, Abah Ghawi, Abah Hamid dan abah-abah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Juga tak lupa terima kasih kepada pengurus masjid, takmir masjid, dan juga kepada jamaah sholat subuh, jamaah i'tikaf Masjid Yasinat engkang dirahmati Allah. Amin, amin. Ngapunten saderenge saya mulai, sedikit saya cerita. Sebenarnya saya ini bingung mau bicara apa, karena kebiasaan saya itu kalau ada urgensi baru sinau, atau dan akhirnya niki kula nyuwun ridhone sedanten adik-adik teng mriki kita sinau lagi ngaose abah-abah ngoten nggih ingkang sampun-sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sore kita ngaos Abah Dim ngoten nggih. Dingendikane teng diantaranya teng surat Yusuf, bagaimana itu ketika proses falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun ngoten nggih ila akhirih al-ayah. Jadi ketika perempuan-perempuan Madinah itu melihat Nabi Yusuf bagai Mesir, kota Mesir ini, mereka sampai memotong jarinya. Niki saya coba saya lihat di tafsir juga qotokna. Jadi dikatakan li'a'dhami sya'nihi, karena begitu mengagungkannya keadaan Nabi Yusuf atau begitu indahnya Nabi Yusuf, sampai-sampai mereka itu tanpa sadar memotong jarinya sendiri. Ya istilahnya mungkin kemarin sore digambarkan dengan begitu baik oleh Abah Tim ya. Istilahnya seperti seorang perempuan melihat, kalau saiki mungkin kita melihat anak-anak perempuan melihat K-pop gitu ya, histeris, wah, gewemes, sampai motong seperti itu. Dan terima kasih niki akhirnya kalih yang menarik di sini sebenarnya Abah Dim memberikan sebuah korelasi hubungan dengan bagaimana khusuknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ngoten nggih? Amin amin. Jadi inilah sebuah korinah bahwasanya ketika seseorang itu melihat sesuatu yang dianggapnya sangat besar, itu bisa melupakan semuanya, bisa melupakan hal-hal yang ada dianggap kecil atau bahkan tidak ada. Ini diceritakan Sayyidina Ali ketika terkena panah di kakinya, dan panah ini mengenai sampai ke tulang, tengah-tengah tulang. Artinya ketika mau dicabut ke belakang seperti ini sulit, karena pernah tahu bentuk ujung panah ya, gini terus belakangnya, nah itu nyantol di pelung. Solusinya adalah harus bahasa Indonesia dijutulkan dicoblos nih mesisan, tutuk dak sampai jebol. Setelah itu baru dipotong ujungnya dari depan. Itu perkataannya tabib seperti itu. Akhirnya setelah ujungnya dipotong dari depan baru bisa dicabut ke belakang.
Bisa membayangkan ya, gambarannya seperti itu. Dan itu harus dilakukan. Sayyidina Ali minta untuk sholat, waktu sholat asar. Artinya niki sebenarnya ternyata di dunia medis ini juga ada ternyata. Istilahnya apa kalau dunia medis? Apa? Ya, sugesti. Lebih tepatnya hipnoterapi. Hipnotis terapi. Wis, muga-muga nanti santri asna ada yang jadi dokter ya. Amin amin. Jadi dulu ketika seorang dokter belum ada bius, atau ketika berada di hutan atau yang tidak ada bius, maka menggunakan teknik hipnoterapi. Ini diantara saja. Artinya jadi tadi apa? Kalau kita bisa merasakan sesuatu yang sangat besar, itu pasti yang lain menjadi kecil atau nyaris tidak ada. Ini juga sebenarnya bisa berlaku tidak hanya untuk hal dari luar, hal di dalam juga seperti itu. Iblis itu juga masalahnya soal besar, tapi merasa dirinya besar. Disebutlah dengan sifat kibir, merasa dirinya paling besar. Gara-gara sifat besar terhadap dirinya ini, iblis ini lupa juga kesadarannya. Dia itu kok sampai akal sehatnya ditinggalkan, dia berani menentang perintah sang pencipta. Yang mana iblis itu ngalim, tahu. Tapi ini gara-gara sifat kibir. Ngerti nggih? Termasuk tadi ngomong soal sholat ini, Abah Bazar juga kemarin pagi bahas tentang bagaimana sholatnya siapa yang sholat nggak bisa berlama-lama karena saking enaknya. Siapa? Al-Habib Ahmad bin Umar keturun kabeh bin Umar Al-Handawi. Ya, dikatakan saking nikmatnya ladzat sholat niku sampai khawatir orgasme. Ya seperti itulah. Subhanallah. Jadi di posisi ini sholat ini tidak hanya bisa dilihat sebagai perintah, tapi sholat itu juga sebagai anugerah, sebagai hadiah, sebagai oleh-oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj. Oleh-olehnya berupa sholat. Ngapunten nggih, jadi kula niki bawa kitab ini ya belum tentu saya buka karena saya bingung materinya. Pokoknya nanti kalau kehabisan materi ya saya buka kitab gitu aja. Kebetulan kan kalau ini tafsir Jalalain pas saya biasanya sama teman-teman di DS sana ngajinya ini. Jadi nanti kalau waktunya kok belum habis dan materinya sudah habis, maka saya buka kitab ini sebagai bahan. Ngoten nggih, ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Niki istilah orang-orang tanggung katanya cek ombak. Apa? Cek ombak. Cek ombak itu melihat seberapa antusias audien atau pemirsa. Sama-sama cek ombak. Mari kita coba dengan salat Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Wingi pun dingendikani kalih Mas Muham nggih. Adz-dzikrus sholih tanzilur rahmah. Mengingat orang solih adalah sebab diturunkannya rahmat. Ini insya Allah makolahnya Sufyan bin Uyainah insya Allah. Dan penghulu orang soleh itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita panggil satu kali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau ada orang-orang kok bisa sholat begitu nikmatnya, sakit saja sampai lupa. Terus pertanyaannya, kenapa sholat kita ini
masih berat. Ngoten nggih? Kira-kira dia termasuk wong sing ngenteni salat atau dinteni adzan? Dinteni iqomat atau kita yang menunggu iqomat? Ya mungkin sebagian sudah bisa menunggu salat, tapi mungkin kebanyakan masih berat. Ngoten nggih? Niki persis kalau kita tanyakan kepada Al-Qur'an, "Hai Al-Qur'an," ngoten. Loh, biasanya Google gitu ya. "Hai Google." Kalau kita cak sekarang, "Hai Al-Qur'an," kita baca, di situ dikatakan ada 2 ayat tentang isti'anah dengan Al-Qur'an, yakni salah satunya wasda'inu bis-sabri wassalah. Diteruskan, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Salat ini akan dianggap besar, dalam tanda kutip berat untuk kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk yang gimana? Ini juga ditafsiri juga oleh Al-Quran sendiri, yakni alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yakni orang-orang yang yakin. Yadhunnu itu kalau di Al-Quran maknanya adalah yakin. Ini sepakat, mufasir semuanya mufakat. Yadhun kalau di dalam Al-Quran itu maknanya adalah yakin. Orang-orang yang yakin pasti akan bertemu dengan Tuhannya, dan kepada Tuhannya lah mereka akan kembali lagi. Inilah tanda-tanda orang yang khusyuk. Jadi manfaat sholat itu kalau dilihat dari ayat tadi karunia sudah nggih, atau kenikmatan bagi orang-orang yang khusyuk. Ternyata sholat ini tidak hanya itu manfaatnya. Ternyata sholat ini dilihat dari ayat itu adalah sebuah media, sebuah sarana untuk kita meminta tolong kepada Allah. Lek kepingin minta tolong, maka ngendikan Gusti Allah dengan caranya gimana? Bis-sabri wassalah. Sabar ini gimana? Ini kayaknya sebenarnya sudah pernah kita bahas, maksudnya saya bahas di kuliah subuh tahun kemarin. Bagaimana macamnya sobar, 3 macam sobar yang disyariatkan, dan 1 macam sobar biasanya untuk al-arif billah. Jadi kita lanjut saja. Selanjutnya, jadi kalau minta tolong kita dikasih tiket untuk munajat kepada Allah, untuk melaporkan proposal pertolongan kita, yakni pada waktu sholat. Alhamdulillah, muka-muka kita ini termasuk orang-orang yang tidak menganggap berat terhadap sholat. Amin, amin. Bahkan tidak hanya itu, hadirin engkang dirahmati Allah, amin, amin. Allah berfirman juga dalam potongan ayat surat Al-Ankabut ayat 5, "Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Ternyata sholat itu di samping adalah sebuah karunia bagi beberapa orang, sebuah kenikmatan bisa sholat itu. Bahkan ada seorang al-arif billah itu ketika sempat tanya nanti di surga ada sholat apa tidak. Ini saking tahu nikmatnya sholat. Terus sholat sebagai sarana untuk kita mengajukan pertolongan. Ngoten nggih? Terus selanjutnya sholat juga sebagai tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah, tanha bisa mencegah anil fahsya, saking fahsya. Fahsya itu apa? Keji ya. Fahsya itu secara bahasa dari fakhosha atau fakhsha, yang berarti melampaui batas, melampaui batas. Atau biasa diartikan fahsya itu sesuatu yang berlebihan, keterlaluan atau keji. Nah selanjutnya, jadi orang-orang yang sholat ini pasti nanti kalau sholatnya benar, okay, otomatis dia terhindar dari fahsya. Selanjutnya juga bisa mencegah dari perkara mungkar. Mungkar itu apa? Malaikat, mungkar nakir gitu. Mungkar itu dari nakaro, ya, ada isim nakiroh, ada isim makrifat. Ada perkara mungkar, ada perkara kebalikannya
ma'ruf. Mungkar itu tidak diketahui secara syarak dan secara uruf atau adab, itu namanya mungkar. Dan mungkar ini lebih luas dibanding maksiat. Ulama mengatakan seperti itu, mungkar lebih luas daripada maksiat. Maksiat itu durhaka kepada Allah. Mungkar itu lebih dari itu, mungkar itu juga masalah norma-norma, adat istiadat. Ini mungkar. Contoh misalnya, ya apa ya contohnya? Misalnya yang tidak dosa tapi tidak baik, itu termasuk mungkar. Misalnya ada seorang tua renta pengemis, jelek, kumuh, minta setiap hari, datang, akhirnya pergi, sampah. Ini secara fikih, ini kita tidak ada tatrapan kesalahan, ngoten nggih. Tapi itu namanya tidak etis secara norma, ngoten nggih. Walaupun kemarin sudah diceritakan juga di Abah Bazar, ngajian Abah Bazar, bagaimana ketika Allah itu mendukung, ketika Sayyidina Ali mau jamaah subuh, ternyata ada orang tua yang ditandai dengan penuh dengan uban. Sayyidina Ali itu mau nyalip, mendahului, nggak jadi. Akhirnya, wah ini selak kesusu, selak ketinggalan ini masbuk khawatirnya. Allah mendukung itu. Akhirnya Jibril diturunkan dan diperintahkanlah untuk membeberkan itu membuka sayapnya di atas punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu mengimami dan posisi sedang ruku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berdiri nggak bisa, sampai lama. Ngoten nggih? Lebih detailnya nanti silahkan lihat lagi ngajinya Abah Bazar. Dan ternyata alhamdulillah tinggal 5 menit nggih. Jadi artinya ini termasuk perkara yang mungkar. Jadi kesimpulannya, orang kalau memang sudah sholat, dalam tanda kutip, sholat yang sesuai dikatakan di Al-Quran, maka otomatis orang itu pasti terhindar dari fahsya dan mungkar. Pertanyaannya selanjutnya, loh kok nun sewu ya, banyak orang yang masih melakukan fahsya dan mungkar, padahal orang itu juga sholat, bahkan rajin. Ini bagaimana? Yang jelas nomor 1 ketentuannya adalah Al-Quran itu mutlak hak, tidak ada yang salah. Berarti yang salah ini siapa? Nun sewu ya, misalnya bahkan ada orang yang, contohlah ini misalnya di Indonesia ini ada terjadi fenomena orang yang mengaku Islam juga dikatakan rajin beribadah, tapi melakukan, contoh mawon ini ya, melakukan bom bunuh diri, dalam tanda kutip tidak posisi perang, dan yang dilukai itu termasuk orang-orang yang tidak tahu apa-apa, bahkan sampai anak kecil. Kita tahu anak kecil itu agamanya adalah fitrah, agamanya adalah Islam. Bagaimana ini? Ini termasuk kecil apa tidak itu? Nah, padahal mereka juga menyebut taat beribadah. Nah, inilah yang akhirnya kita harus terus belajar bagaimana sih sholat yang benar, bagaimana sholat yang bisa benar-benar tanha anil fahsya wal mungkar. Dan semua itu sebenarnya sudah tertulis jelas di dalam Ummul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Nah, sebenarnya itu yang ingin saya. Jadi tadi itu masih latar belakang judul. Lah berarti judulnya insya Allah pertemuan depan. Ngoten nggih? Apa sih kok Al-Fatihah ini bisa menjadi pencegah fahsya dan
mungkar. Al-Fatihah ini namanya banyak. Imam Suyuti menyebut sampai 20. Ada yang nama Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, ada yang menamai Ummul Kitab, ada yang menyebut sebagai As-Sholah, ya, dan lain-lain. Karena itu semoga kita diberikan, alhamdulillah ini pun sakit ikut kegiatan, ya, kegiatan jemaah. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar lagi nanti di tanggal berapa berarti? Tanggal 25. Nggih sampean berarti lek wangsul nggih berarti belajare saking griya. Ngoten nggih? Dan ingat berapa liburannya? Tanggal 21. Itu maksudnya boleh pulang paling cepat. Paling cepat. Lek sampean mundur nggih mboten napa. Alhamdulillah. Saestu kula nyuwun agunge pangapunten semanten mawon yang bisa saya sampaikan jelas banyak kurang lebihnya. Dan satu yang ingin saya ingatkan, seluruh tafsir Quran itu adalah ini sebenarnya bahasanya nopo istilahnya nggih, disclaimer. Nopo disclaimer niku? Apa disclaimer? Ada sing sekolah-sekolah disclaimer. Kulo niku rada alali bahasa Indonesiane. Sudah lama di luar saya. Luar kota maksudnya. Artinya desa. Luar kota itu desa. Disclaimer itu pelepasan tanggung jawab. Pelepasan tanggung jawab. Artinya gini. Saestu semua mufassir itu adalah sebenarnya menduga. Cuman ada aturannya. Yang pertama, tafsir paling kuat adalah Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Apa? Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Ini paling kuat. Yang kedua, ditafsiri oleh hadis sahih. Ngerti nggih? Dan selanjutnya, jadi ini ada hadis sahih, otomatis hadis marfu ya, hadis yang dari Rasul. Selanjutnya nanti ada hasan, ada dan tingkat-tingkatannya. Selanjutnya nanti dari ulama berdasarkan korinah-korinah. Karena itu saestu kalau ada kesalahan saestu nyun agungi pangapunten, ngoten nggih. Dan tentu seperti halnya orang-orang lain yang paling tahu Al-Qur'an itu adalah, yang paling tahu perkataan itu adalah orang yang mengatakan. Yang paling tahu kalamullah adalah al-mutakallim, yakni Gusti Allah. Jadi saestu wallahu a'lam bis shawab. Saestu kula nyuwun agungi pangapunten, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.